Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, masyarakat umum sudah bisa menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dalam masa uji coba secara terbatas mulai Jumat 15 September. Masa uji coba ini disambut antusias warga Jakarta dan Bandung yang telah mendapatkan akses undangan. Masa uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk masyarakat umum berlangsung selama 15 hari ke depan, mulai hari ini Jumat 15 September. Uji coba kereta cepat ini dilakukan secara terbatas oleh masyarakat dan tamu undangan dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) selaku pengelola operasional KCJB dengan kuota perjalanan yang sudah ditentukan. Ditemui antara usai uji coba, sejumlah masyarakat yang telah menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung pulang pergi mengaku sangat antusias dengan kehadiran Shinkansen versi Indonesia tersebut. Sangat senang ya, akhirnya Indonesia punya satu teknologi yang baru yang memudahkan kita juga mobilitas ya antara Bandung sama Jakarta. Dan di sini juga saya baru tahu juga kalau di beberapa stasiunnya tuh udah tersedia feeder, jadi untuk mempermudah juga mencapai ke pusat-pusat kota kayak gitu. Sangat happy sih, sangat senang. Sebuah terobosan sekali karena nggak pernah nyangka gitu kan. Kalau sebelumnya itu kan saya coba nih dari Padalarang ke sini harus berapa lama gitu kan, harus 2 jam, 3 jam, tapi ini kita cuma sekitar 30 menit saja udah sampai di sini gitu, dan nyaman banget, fasilitasnya sudah oke banget juga gitu. Jadi sangat senang dan sangat bangga Indonesia punya kereta cepat. Sangat bagus ya adanya infrastruktur baru yang menghubungkan dari Bandung ke Jakarta, membuat mobilisasi warga dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya jadi lebih cepat, Mas. Sangat membantu sih, Mas. KCJB merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta ini hadir sebagai solusi mobilitas masyarakat dengan waktu tempuh yang sangat cepat hingga dapat menempuh perjalanan sejauh 350 km per jam. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Syaiful Rahmat Dasuki berharap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh segera disahkan tahun depan, karena akan berdampak terhadap penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih maksimal ke depannya. Kementerian Agama berharap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disahkan melalui rapat paripurna DPR tahun depan, agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ke depan bisa lebih maksimal. Amandemen atas kedua undang-undang itu menurut Wakil Menteri Agama Syaiful Rahmat Dasuki di Banda Aceh pada 14 September agar implementasi dari turunannya bisa lebih optimal. Perlu adanya keselarasan antara kedua undang-undang, diantaranya seperti diperlukan evaluasi kelembagaan, termasuk kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji yang dilaksanakan oleh Kemenak dan Badan Pengelola Keuangan Haji, di mana perlu penyelarasan terkait dengan sumber biaya penyelenggaraan serta terkait mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan operasional haji. Penting karena tadi sudah saya sampaikan seperti 4 hal tadi, paling tidak turunan-turunan dari undang-undang tersebut harus diberikan aplikasi melalui pertemuan ini sehingga pelaksanaannya dari turunan undang tersebut bisa maksimal dilaksanakan. Upaya harmonisasi kedua undang-undang itu lanjutnya merupakan sebuah keharusan, mengingat keduanya terkait satu sama lain, agar ke depan tidak menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Presiden Joko Widodo melontarkan kelakar kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ketika memuji inovasi pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB. Hal ini dikatakan Presiden saat menghadiri Disnatalis ke-60 IPB di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin.
ada cabai yang gede-gede merah gitu. Ada beras yang khusus untuk lahan-lahan tandus, ada yang beras yang 1 hektarnya bisa menghasilkan berapa tadi? 12 ton. Ada garam, rumput laut, ada macam-macam dengan kemasan-kemasan yang sudah sangat modern, dengan brand yang sangat kelihatan sekali digarap dengan sentuhan marketing yang sangat bagus. Ini Pak Menteri Pertanian, yang beras tadi diambil itu. Yang cabai gede-gede juga diambil, berikan ke petani sebanyak-banyaknya. Barangnya jelas sekali. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Surakarta. Sejumlah kelurahan di kota Solo menerapkan pelayanan administrasi hingga malam hari. Salah satunya di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Kamis kemarin. Kelurahan ini melayani masyarakat mengurus dokumen hingga malam hari di hari Senin dan hari Kamis. Meski matahari telah terbenam dan lampu-lampu kota mulai menyala, namun pelayanan di beberapa kelurahan di kota Solo masih tetap melayani warga. Salah satunya di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Solo, yang mulai melakukan uji coba pelayanan hingga malam hari bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan. Lurah Nusukan, Arik Ramadhani, mengatakan, layanan ini mulai diterapkan di Kelurahan Nusukan pada 28 Agustus lalu. Pada tahap uji coba, pelayanan dibuka setiap Senin dan Kamis. Program ini diberi nama pelaminan atau pelayanan administrasi malam hari Kelurahan Nusukan. Menurut Arik, selama masa uji coba, rata-rata sekitar 7 hingga 10 warga datang untuk memanfaatkan pelayanan ini. Harapan kami semoga dengan adanya pelaminan ini tidak ada calo-calo lagi. Karena kan dengan alasan saya tidak bisa datang ke kelurahan untuk membuat KKTP, akhirnya calo yang datang lah. Dengan adanya pelayanan malam dan juga jam istirahat kita digunakan pelayanan, ya warga harusnya sudah tidak meminta tolong dengan calo-calo yang ada. Ya bagi saya yang kan saya juga magang gitu, dari pagi sampai sore, waktu yang saya punya kan sore ini, jadi menjelang malam cukup membantu. Saya diinfokan dari ketua RW-nya, kok ini buka sampai jam 7, betul-betul sangat membantu. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakebuming Raka mengapresiasi terobosan-terobosan lurah dalam melayani masyarakat. Gibran mengatakan ia tidak menutup kemungkinan layanan serupa akan diperluas ke tempat-tempat lain di Solo apabila respons warga cukup tinggi. Inisiatif udah lama. Main di sekolah-sekolah di malam hari, jemput bola, antar bola, kafe kita pengen memudahkan semua warga ya. Selain Kelurahan Nusukan, Kelurahan Mangkubumen juga sudah menerapkan layanan serupa di malam hari. Sejumlah layanan kependudukan yang disediakan antara lain akta kelahiran, akta kematian, pindah datang dan pindah keluar, hingga urusan kartu keluarga dan KTP. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan sengaja bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, ada sebuah peragaan busana unik di Jember, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Jika biasanya peragaan busana menyajikan keindahan busana yang dikenakan oleh peragawati ataupun peragawan, namun yang ditampilkan di Desa Suca, Kecamatan Mumbulsari justru berbeda. Hal ini karena puluhan domba dan kambing yang menjadi model dengan membawakan kostum unik nan lucu. Beginilah kemeriahan peragaan busana domba dan kambing yang digelar di Jalan Diponegoro, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis sore 14 September. Puluhan domba dan kambing dihiasi dengan ornamen-ornamen unik dan menarik, berlenggak-lenggok layaknya model di jalan desa sepanjang 1 km. Ada yang diberi ornamen sayap menyerupai kuda Pegasus. Ada yang dihiasi dengan ornamen layaknya burung merak, ada pula kambing dan domba yang memakai baju adat Madura, bahkan ada juga yang menggunakan kacamata. Kegiatan ini digelar pemerintah Desa Suco, Jember, sebagai wujud rasa syukur atas selamatan desa,
sekaligus mengenalkan citra dan potensi Desa Suco sebagai wilayah peternakan domba maupun kambing. Dengan dukungan pemerintah serta masyarakat, kini potensi peternakan domba dan kambing mulai menunjukkan hasil yang baik untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Hal ini terlihat dari jumlah kelompok ternak terpadu sebagai program ketahanan pangan di Desa Suco yang sebelumnya hanya 30 kelompok peternak dengan total ternak sebanyak 250 ekor. Kini jumlahnya bertambah menjadi 400 ekor. Kami ingin menyodorkan, mengenalkan program desa kita dengan berbagai pemberdayaan ekonomi beserta keunikan desa kita. Di sini juga ada 3 hari berturut-turut Bazar UMKM. Jadi pameran produk sekaligus UMKM yang kami berikan tempat untuk melakukan usaha penjualan di stand. Yang menarik keunikannya, ya itu tadi keunikan. Ya kostum dari hewannya, terus keunikan dari hewannya, ya lengkap sudah. Karnaval domba dan kambing yang diikuti oleh ratusan peserta tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Bupati Jember Hendy Siswanto yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Pemirsa, pandai mengolah sampah akan mendatangkan pundi-pundi rupiah. Mungkin inilah slogan yang cocok untuk KSM TPS 3R Brahma Muda Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengubah sampah organik menjadi kompos dan maggot, mampu mendatangkan keuntungan ratusan juta rupiah. Sampah akan bernilai ekonomis jika pandai mengolahnya. Seperti yang dilakukan kelompok swadaya masyarakat KSM di Dusun Dayaan, Kelurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga kompak mendirikan tempat pembuangan sampah TPS 3R yang berdiri sejak 2017 dan diberi nama TPS 3R Brahma Muda. Sampah dari 600-an pelanggan diolah menjadi produk pupuk jenis kompos dan juga maggot. Dari sampah organik yang menghasilkan kompos, pengelola TPS 3R mampu memproduksi 1 ton per bulan yang dijual dengan harga Rp1.500 per kilogramnya. Sementara untuk maggot, dipanen setiap 1 pekan dengan hasil 40 hingga 50 kg dan dibanderol Rp7.000 per kilogram. Semua sampah organik hasil pengelolaan dari TPS 3R ini kita manfaatkan sebagian untuk maggot yang sebagian kita komposkan. Anorganik nanti akan kita jual dan akan masuk ke pabrik recycle. Kemudian kalau yang sampah organiknya nanti masuk ke pencacahan mesin. Ada 2 output nanti. Yang outputnya yang jelas ada bubur maggot yang akan kita gunakan untuk media pakan maggot yang ada di sini. Di tahun 2022, TPS 3R Brahma Muda membukukan keuntungan Rp300 juta lebih dengan produk olahan sampah berupa kompos, maggot, dan juga hasil penjualan sampah non-organik yang bisa didaur ulang. Ada 3 manfaat, Pak. Yang pertama, dengan adanya TPS 3R Brahma Muda Stek sampah ini, yang pertama derajat kesehatan pasti meningkat. Yang kedua, derajat perekonomian pasti juga akan meningkat. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan pastinya akan meningkat. Selain kompos dan maggot, produk turunan dari pengolahan sampah melalui TPS 3R Brahma Muda adalah hasil perikanan, di mana budidaya perikanan disuplai dari maggot yang dihasilkan dalam pemberian pakan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.